Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali dalam kuliah sistem tertanam. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang perancangan minimum sistem, di mana dalam perancangan minimum sistem itu ada 4 bagian pokok penting yang harus kita ketahui. Bagian pertama yaitu tentang microcontroller. Microcontroller itu sendiri. Microcontroller itu bisa menggunakan microcontroller apapun, tapi dalam hal ini kita akan menggunakan microcontroller jenis ATmega yang spesifiknya yaitu ATmega 16. Oke, yang pertama itu tentang microcontroller. Terus bagian yang kedua yang sangat penting yaitu rangkaian riset. Rangkaian riset di sini salah satu tujuannya adalah untuk meriset suatu sistem microcontroller. Apa sih artinya riset? Riset adalah mengembalikan sistem ke program yang awal. Jadi saat nyala pertama kali, dimulai dari step yang pertama, kedua, ketiga, dan 4, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin memulai lagi ke awal lagi, maka kita harus melakukan yang namanya reset. Jadi reset itu berguna untuk memulai sistem dari awal kembali. Jadi program akan dimulai dari awal kembali kalau kita melakukan proses reset. Ya, biasanya reset itu dilakukan saat power supply ditancapkan pertama kali, dan biasanya juga disediakan tombol untuk proses yang namanya reset. Itu adalah rangkaian reset. Yang ketiga adalah rangkaian clock. Rangkaian clock adalah di sini adalah kalau ibarat manusia, rangkaian clock ini berfungsi sebagai jantung. Jantung yang fungsinya menimbulkan clock atau memberikan detak. Ya, itulah fungsi dari clock. Jadi jalannya program di sini itu program akan berjalan kalau ada clock atau ada detak. Detak itu bisa berasal dari luar maupun berasal dari dalam. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mencoba clocknya dari eksternal, yaitu eksternal kristal. Kita menggunakan kristal untuk sebagai clock. Nah, jadi clock yang kita gunakan nanti di dalam minimum sistem ini adalah eksternal clock dengan kristal. Terus bagian yang keempat adalah bagian rangkaian downloader. Apa sih fungsinya rangkaian downloader? Rangkaian downloader adalah fungsinya adalah memasukkan program yang kita buat ke dalam microcontroller tersebut. Jadi yang namanya sistem microcontroller itu adalah di dalamnya harus diprogram sesuai dengan fungsi yang mau kita inginkan. Nah, jadi proses untuk memasukkan program biasanya yang kita buat dari komputer ke microcontroller itu ada yang disebut rangkaian downloader. Dan rangkaian downloader ini biasanya sudah ada di pasaran, kita bisa beli langsung dan kita tinggal menghubungkan dengan microcontroller kita. Jadi nanti kita beli rangkaian downloader, kita beli di toko elektronik nanti atau di online. Nah, sekarang banyak yang jual ini rangkaian downloader. Terus dari komputer kita hubungkan ke minimum sistem kita, yaitu yang disebut adalah rangkaian downloader. Ini adalah 4 bagian penting dari minimum sistem. Yang pertama, kita ulang lagi, satu adalah bagian microcontroller, yang kedua adalah rangkaian reset yang berfungsi untuk mereset proses supaya kembali ke awal. Yang ketiga adalah rangkaian clock. Rangkaian clock ini berfungsi untuk sebagai jantung dari minimum sistem ini supaya dia berjalan dan bekerja itu harus ada yang namanya rangkaian clock.
Yang keempat adalah rangkaian downloader yang berfungsi untuk mendownloadkan program dari komputer yang telah kita buat ke dalam minimum system. Oke, itu penjelasan dari bagian-bagian dari minimum system. Untuk selanjutnya akan kita coba membuat rangkaian di dalam software yang namanya Proteus. Software Proteus ini adalah software untuk membuat rangkaian sekaligus mensimulasikannya. Jadi nanti kita bisa membuat rangkaian di sini dan mensimulasikan hasilnya. Hasilnya seperti apa? Sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum? Yaitu rangkaiannya adalah yang kita pakai adalah Proteus, dan di dalam Proteus ada yang namanya ISIS. Kita nanti buat rangkaiannya di dalam ISIS tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bisa mencoba. Nanti silakan perhatikan yang saya lakukan, dan Anda bisa coba nanti sendiri sesuai dengan apa yang lakukan di sini. Anda bisa coba untuk terapkan di minimum di dalam perancangan minimum system di Proteus yang sudah Anda miliki nanti ya. Jadi silakan setelah melihat video ini Anda bisa menyobanya sendiri ya. Jadi harus Anda coba supaya Anda bisa selanjutnya untuk melakukannya sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk bagaimana cara menggunakan Proteus untuk merancang rangkaian minimum system. Oke, ini kita menggunakan Proteus Design Suite 80, yaitu Proteus yang kita pakai adalah Proteus 80. Selanjutnya langsung kita klik aja yang ISIS, karena bagian rangkaian simulasi itu berada di rangkaian yang disebut ISIS. Kita klik saja. Oke, sudah kita masuk ke dalam ISIS. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil komponen yang kita butuhkan. Komponen yang pertama yang harus kita ambil adalah mikrokontrollernya. Nah, kita saat ini menggunakan ATmega 16. Kita menggunakan ATmega 16. Di sini sudah tampil ATmega 16. Kita klik aja, kita di sini. Oke, ATmega 16. Oke, ATmega 16 kita agak besarkan supaya lebih terlihat. Ini sudah muncul ATmega 16 yang kita akan coba. Nah, isinya ATmega 16. Itu kita besarkan lagi supaya lebih jelas. Ini ATmega 16. Oke, di sini sangat jelas, sudah jelas kaki-kakinya. Nah, sesuai yang saya jelaskan di atas tadi, untuk ada beberapa rangkaian yang harus kita buat. Yang pertama adalah rangkaian reset, yang kedua adalah rangkaian yang pertama adalah rangkaian reset, yang kedua adalah rangkaian clock. Oke, ini di sini sudah terlihat bahwa ada yang namanya pin reset. Oke, pin reset, rangkaian reset nanti harus kita hubungkan ke pin yang namanya reset. Terus rangkaian clocknya itu kita hubungkan dengan
pin yang mana install 1 sama install 2. Jadi rangkaian pin ke-12 dan 13 yaitu install 1 dan install 2. Untuk rangkaian reset kita hubungkan ke ini pin reset yaitu pin 9. Oke. Untuk yang pertama kali kita buat rangkaian reset karena di sini sudah kelihatan ya, di IC ini sudah kelihatan pin 9 itu ada reset dan reset itu ada garis atasnya. Itu artinya apa? Bahwa reset di sini adalah reset active low. Artinya apa? Active low. Active low adalah jika dia low atau dia berlogika 0, minimum system microcontroller ini akan melakukan reset. Jadi resetnya adalah active low. Oke, kita coba saja untuk membuat rangkaian resetnya. Oke, yang diperlukan untuk membuat rangkaian reset satu adalah resistor. Resistor. Oke, kita buat resistor. Ini res gitu sudah keluar resistor ini. Oke, resistor. Resistor. Terus yang kedua adalah kapasitor. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor yang kita pakai adalah kapasitor. Kita pakai yang ini menggunakan kapasitor yang ini. Yang model elektronik aluminium. Ini kita pakai yang elektronik model gini, kapasitor yang elektronik ada nilai plus dan negatif, positif dan negatifnya. Ini kita pakai kapasitor. Oke, kita bisa mulai kita rangkai R-nya. Oke, supaya enak kita rotate supaya bisa berdiri ini. Oke. Kapasitor. Ini resistor, ini kapasitor. Kita pindah dulu. Oke, yang coret-coret, yang ada coret-coretnya itu negatif biasanya, kutub negatif. Kita supaya gampang kita mirror saja di sini. Yang positif itu kita hubungkan ke positif. Hubungkan ke resistor, di mana resistor itu ada tegangan power positif. Nanti kita hubungkan dengan power di sini. Ada power. Nah, kita hubungkan ke R. Nilai R-nya kita gunakan yang 10K. Untuk C-nya kita gunakan yang 100 mikro. Ini sudah. Untuk membuat rangkaian reset ini ada power dan ground. Groundnya kita letakkan di ini. Setelahnya C yang negatif kita hubungkan dengan ground. Terus ini sudah jadi rangkaian reset. Nah, jadi kalau power ini dinyalakan, maka nanti dalam sesaat itu akan berhubung ke ground, kemudian terhubung ke VCC sesuai dengan fungsi dari kapasitor. Kapasitor itu pada saat kosong dia adalah short circuit. Artinya apa? Artinya adalah pada saat kosong itu terhubung singkat antara ini rangkaian ini dengan ground, sehingga pada beberapa saat untuk terhubung ke ground, kemudian kalau sudah C-nya penuh maka dia akan close. Nah, kalau close artinya rangkaian ini terhubung ke VCC. Jadi itulah yang akan disebut reset. Jadi proses low sesaat
Saat mengisi C itu adalah proses slow sehingga akan mengalami reset. Jadi pada saat kita tancapkan di awal, dia akan low sesaat, kemudian high. Nah, itulah yang akan mengalami reset di minimum system kita. Itu proses reset. Nah, kemudian untuk memudahkan itu biasanya juga dipasang tombol. Tombol untuk kalau ditekan tombol supaya rangkaian ini terjadi reset. Oke, kita pasang tombol. Kita pakai tombol di komponen. Kita cari komponen ke switch. Oke, kita cari switch yang aktif. Switch yang aktif ini. Oke, switchnya kita taruh di sini. Ini bisa langsung kita hubungkan ke ground. Kita hubungkan ke ini. Jadi kalau kita tombol itu dia terhubung ke ground. Berarti kalau terhubung ke ground dia mengalami yang namanya reset. Oke, supaya rangkaiannya terlihat rapi, di sini tidak saya hubungkan langsung, tapi saya akan memakai ini label. Oke, ini kita hubungkan ke output. Ini supaya rapi. Label, kita beri label, ini outputnya kita beri nama reset. Nah, jadi itu adalah saat reset, nanti akan, jangan lupa yang 9 ini kita kasih input, kita pasang ke sini, kita hubungkan ke 9, kita beri nama sama, harus sama, namanya reset, supaya nanti jalur ini sebenarnya adalah jalur yang terhubung. Supaya ini peletakannya enak, maka saya kasih begini saja. Oke, ini rangkaian resetnya sudah jadi. Yang kedua yaitu, atau yang ketiga ya, kalau di penjelasan saya tadi, yang pertama adalah mikrokontrolnya atau Mega 16, yang kedua adalah rangkaian reset, yang ketiga adalah rangkaian clock. Kita buat rangkaian clock. Rangkaian clock itu kita berupa rangkaian clock eksternal yang kita pakai ini. Jadi kita menggunakan kristal. Untuk rangkaian eksternal kita menggunakan kristal. Ini kristal. Ini kristalnya seperti ini. Supaya enak kita tutup aja. Oke, kristal. Supaya jelas, saya ini kristal. Terus untuk filter, supaya keluaran sinyal kristal bagus, itu kita biasanya menggunakan kapasitor sebagai filter. Menggunakan kapasitor. Oke, biasanya kapasitor yang pakai ini karena non polar ya, kapasitor yang kita pakai itu non polar. Kapasitor kita hubungkan ke sini, terus kita masukkan ke ground juga di sini. Jadi kristalnya kita masukkan ke ground. Masukkan ke ground. Oke, ini sudah. Terus nilai kapasitornya kita kasih nilai 22 nano ya. Untuk kapasitornya nilainya adalah 22 nano, sama. Jadi kapasitor yang satunya juga kita beri nilai 22 nanofarad. Bukan nano, sorry, maaf, pico, 22 picofarad, kecil ya. Sama, ini juga begitu, yang ini, sorry, salah tadi, 22 picofarad. Oke,
Jangan lupa kita hubungkan ke microcontrollernya. Kita pakai sama tadi output yang ini. Kita pakai 2, di sini ada 2 yang mau kita hubungkan nanti. Ini ke hubungkan ke, kita beri nama kristal 1. Ini kita beri nama kristal 2. Oke. Setelah itu kita sambungkan dengan yang ada di sini. Kita pilih input sama persis. Sama, kita hubungkan ke sini. Yang atas kita beri nama sama, harus sama persis ya namanya, kristal 1. Terus sama yang di sini juga kita beri label kristal 2. Oke, nama sama kristal 1, kristal 1, kristal 2, kristal 1, kristal 2. Oke, seperti itu. Jadi rangkaian resetnya sudah, rangkaian clocknya sudah. Yang berikutnya rangkaian rangkaian downloader. Rangkaian downloader itu sebenarnya rangkaian sudah jadi. Nanti kita menghubungkan ya. Jadi di rangkaian downloader itu biasanya ada kaki yang namanya MISO. Nah, MISO di downloader MISO nanti kita hubungkan dengan MOSI di sini. Nah, begitu sebaliknya ada MISO. Nah, kalau MISO kita hubungkan dengan MOSI. Kalau MOSI yang di kaki MISO downloader kita hubungkan dengan MOSI microcontroller. Terus MOSI-nya kita hubungkan dengan MISO. Pokoknya harus kebalikannya. MISO sama MOSI, MOSI sama MISO, seperti itu. Dan satu lagi clock. Jadi nanti ada MOSI, MISO sama clock. Ingat yang MOSI MISO dibalik, yang MOSI ke MISO, yang MISO ke MOSI. Itu. Terus yang kedua adalah clock. Clocknya kita hubungkan ke SCK. Terus yang berikutnya adalah reset. Ya, ini rangkaian reset juga kita hubungkan ke rangkaian downloader. Karena pada saat mendownload program di sini, ini harus di reset. Harus di reset minusnya supaya programnya bisa masuk. Nah, proses reset juga digunakan untuk proses mendownload program di minimum system. Oke, hanya seperti itu untuk rangkaian downloader. Tidak saya gambarkan karena cukup mudah. Nanti tinggal menghubungkan aja MISO dengan MOSI, MOSI dengan MISO, SCK dengan SCK, reset dengan reset. Ya, reset ini dihubungkan dengan reset sama ground. Nah, nanti ground dihubungkan dengan ground. Oke, juga seperti itu mungkin rangkaian minimum system yang kita buat. Oke, sekarang bagaimana untuk mensimulasikan minimum system ini yang kita buat ini? Ya, jadi rangkaian Proteus ISIS ini selain berfungsi untuk merangkai membuat PCB, dia juga bisa digunakan untuk melakukan simulasi. Nah, simulasinya seperti apa? Oke, nanti akan kita coba di sini. Yang harus kita lakukan apa? Setelah ini jadi, maka kita double klik di IC-nya, double klik. Nah, di double klik akan muncul seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, apa yang harus kita? Programnya kita masukkan. Nah, program yang kita telah buat di software. Nah, kalau biasanya kita pakai CVAVR, untuk program ini kita pakai CVAVR. Kita compile di sana sehingga menghasilkan file yang namanya COF atau hex. Yang kita masukkan ke sini adalah file yang berextension COF atau hex. Silakan mencari filenya di komputer kita simpan di mana.
Kalau sudah kita membuat program, kita compile file COX atau COF atau hack-nya kita simpan kan ya, itu kita masukkan ke sini. Oke, untuk file ini saya simpan di directory ini. Kita coba kita lihat. Ini di direktorinya. Nah, ya sini saya sudah membuat program. Nah, ini namanya tes. Kebetulan nama program saya di sini adalah tes COF. Nah, nanti di percobaan ini nanti akan sudah saya buatkan program dan filenya sudah dalam bentuk COF. Nanti silakan di download dan dicoba dimasukkan ke IC ini. Nah, nanti akan saya beri file COF-nya. Oke. Ini sudah TSCOF. Oke. Nah, ini sudah masuk filenya. Terus yang penting lagi clock frekuensi ya. Clock frekuensi itu adalah clock frekuensi itu adalah kristal ini sebenarnya. Oke, kristal kita itu frekuensinya berapa? Namanya clock itu hubungannya pasti dengan frekuensi. Nah, ini bisa kita set dengan umpamanya clocknya 8 MHz. Frekuensi kita clocknya adalah 8 MHz. Oke. Untuk itu pada saat simulasi juga begitu. Pilih C-cell fuse-nya itu karena kita menggunakan clock eksternal, maka kita pilih ini jangan yang internal RC, tapi kita pilih yang clock eksternal. Kita pilih yang clock eksternal. Terserah bisa kita medium, high, atau low boleh. Nah, kita coba kita pilih yang medium saja. Medium. Kita klik. Klik medium sudah kita klik yang medium. Terus kita kasih nilai clocknya. Kita kasih nilai tadi 8 MHz, berarti kita tulis 8 MHz. Z 8 MHz. Oke, kita kan oke. Setelah itu berarti prosesnya sudah selesai. Programnya sudah kita masukkan, rangkaian resetnya sudah jadi, rangkaian kristalnya sudah jadi. Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita simulasikan. Bagaimana cara mensimulasikannya? Cara mensimulasikan cukup ditekan play yang ada di kiri ini, run simulasi, kita tekan aja run simulasi. Apa yang terjadi? Kita lihat. Kita tunggu sebentar. Proses running. Oh, ada yang error, berarti masih ada yang error. Kita lihat errornya. Masih ada yang error. Errornya di mana? Kita cari errornya dulu. Oh, ini. Sorry, ininya kita ambil lagi. Filenya tadi. Kita lihat, kita ambil lagi filenya tadi belum dimasukkan, ternyata lupa belum masuk. Kita cari lagi filenya. Filenya tadi di directory ini ayat tes. Ini sudah masuk. Clock frekuensinya 8 MHz, eksternal kristal. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung kita run saja. Nah, ini setelah kita run kelihatan bahwa program yang saya masukkan ke sini sudah jalan. Fungsinya program itu menjalankan apa? Menjalankan port A untuk berkedip. Nah, ini lampu A ini bisa nyala dan mati, berkedip. Berkedip. Nah, ini berkedip lampunya. Kalau tak tekan reset, apa yang terjadi? Mati.
Nah, berarti proses risetnya sudah jalan. Oke, kita coba kita lepas risetnya. Nah, jalan lagi. Nanti kita riset. Low kan risetnya, begitu low mati. Begitu ini high, ini nyala lagi. Oke. Seperti itu kira-kira rangkaian minimum system yang telah kita buat. Kita sudah membuat rangkaian reset, membuat rangkaian clock, dan kita hubungkan ke minimum system, dan juga memasukkan program yang telah kita buat ke IC ini, sehingga di dalam simulasi akan menampilkan atau akan mensimulasikan program yang telah kita buat, yang kita inginkan. Nah, di sini program yang kita inginkan adalah menyalamatikan port A. Nah, ini sebenarnya bisa juga dihubungkan ke LED. Kalau ingin mematikan dan menyalakan lampu, bisa kita hubungkan ke LED. Kita coba nanti beberapa LED aja, tidak semua ya. Kita coba 2 LED atau 3 LED, 2 LED aja. Kita masukkan ke port A0 sama port A7 namanya. Oke. Kita bisa coba 2 LED namanya. LED-nya bisa nyala mati atau tidak. Kita coba cari LED. Oke, untuk itu